Akhir-akhir ini, kata nikel makin sering kita dengar. Ini karena logam yang sangat serbaguna ini sudah ada di mana-mana di sekitar kita. Ya, kita sudah sulit dipisahkan dari nikel. Mulai dari bahan bangunan, smartphone, hingga kendaraan listrik yang sedang tren membutuhkan turunan nikel. Tapi, sebelum sampai di tangan kita, nikel melalui proses yang panjang. Mulai dari penambangan, pemurnian atau smelting, hingga pencampuran dengan unsur kimia lain menjadi turunan nikel atau derivatifnya. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia melarang ekspor nikel mentah. Karena Indonesia sesungguhnya merugi jika hanya ekspor biji nikel atau ore. Jika diolah menjadi minimal barang setengah jadi, nilai ekspornya bisa mencapai 10 kali lipat. Berkali-kali saya sampaikan, stop ekspor nikel. Tidak ada pilihan yang ingin mengambil, membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di tanah air. Sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan tanpa memberikan nilai tambah yang besar kepada negara. PT GNI menyambut kebijakan baik pemerintah ini dengan berinvestasi membangun smelter nikel. Jika kita ditanya apa perbedaan antara perusahaan tambang dengan perusahaan smelter, maka jawabannya tambang adalah perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi di daerah wilayah kerjanya dengan tujuan untuk mengambil bahan tambang tersebut. Sedangkan smelter adalah perusahaan pengolahan ataupun pemurnian bahan tambang menjadi bahan dengan nilai yang lebih tinggi. PT GNI merupakan smelter yang bergerak di bidang pemurnian biji nikel menjadi bahan-bahan yang lebih tinggi dan lebih ekonomis. Saat ini PT GNI mengubah biji nikel menjadi ferronikel. 70% dari material di dunia menggunakan stainless steel yang terbuat dari nikel. Alasan semua itu karena nikel mudah ditempa, tahan terhadap korosi, dan jika dijadikan baterai listrik akan memiliki kapasitas penyimpanan yang tinggi, tahan terhadap temperatur tinggi, dan juga mudah dibawa kemana-mana. Nikel hasil dari pertambangan berwujud seperti ini. Biji nikel atau ore ini memiliki kandungan nikel 1 hingga 2%. Melalui proses smelting, kandungan nikel dapat mencapai 10-12%. Setelah dicetak seperti ini, disebut sebagai ferronikel. Inilah akhir perjalanan nikel di PT GNI. Dari sini, ferronikel siap diekspor. Ferronikel PT GNI nantinya akan menjadi bahan baku untuk pembuatan baja tahan karat atau stainless steel. Bahkan, nikel juga komponen dalam pembuatan pesawat ulang-alik. Tapi tidak perlu jauh-jauh ke luar angkasa, nikel juga jadi bahan baku dalam alat makan seperti sendok dan garpu yang kita gunakan sehari-hari.